Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya warga Perserikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita ditakdirkan Allah berkumpul di masjid apa namanya, Pak? Masjid A.R. Fahrudin di kompleks SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, Bandar Lampung. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur terhadap seluruh nikmat Allah. Yang nikmat Allah itu jumlahnya tidak terbatas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, nikmatku, la tuhsuha, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Kita beri contoh saja nikmat pencernaan, ya. Pencernaan. Pertama, nikmat gigi, ya. Gigi itu nikmat, Pak. Kalau nggak ada gigi nggak bisa makan kacang, nggak bisa makan tunjang, ya. Jadi gigi itu, ya. Gigi sakit, masya Allah, gigi sakit itu luar biasa. Apalagi kalau sudah celeng gitu, ya. Kayaknya dunia ini kiamat, ya. Nggak boleh ada orang bersuara, nggak boleh ada benda jatuh. Bawaannya ingin ngamuk saja kalau gigi sakit. Ya. Gigi sakit itu memang dua macam. Ada yang sakitnya landai apa sakitnya landai. Ada yang sakitnya celeng gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah mengalami. Dan alhamdulillah gigi saya habis. Ompong saya. Selama kuliah di IPB saja, saya sudah dicabut 4 kali selama kuliah. Jadi setahun satu. Saya kuliah di Bogor 4 tahun. Setahun dicabut 1. Jadi 4 tahun kuliah, 4 gigi habis. Jadi memang nikmat sekali itu, yang namanya gigi itu. Nah, bagi yang giginya utuh, alhamdulillah, ya. Mungkin bapak-bapak termasuk orang yang beruntung. Dari kecil sudah merawat giginya dengan baik, atau mungkin juga makan sirih, ya, makan sirih. Ya. Dan rata-rata orang-orang kuno, orang-orang jadul itu makan sirih, ya. Bude, ya, bude dari istri saya. Istri saya punya bude, istri saya di Banten, Pandeglang. Itu masih makan sirih. Masih makan sirih. Itu masya Allah giginya utuh, ya. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di Papua atau yang ada di Dayak sana, itu sebagian masih makan sirih, ya. Bibirnya merah. Merah bukan karena lipstik, bukan, tapi makan sirih, ya. Itu kelihatannya apa? Kelihatannya kuno, ya, kampungan, tapi masya Allah ternyata orang dulu itu sudah bisa merawat gigi. Dan diketahui oleh para dosen atau para peneliti, ternyata sirih itu adalah antibiotik, ya, bisa membunuh mikroba, bakteri. Sehingga ibu-ibu juga bagus untuk menggunakan sirih untuk perawatan organ-organ vital, ya, penting. Sirih. Itu baru nikmat gigi, belum nikmat lidah. Lidah itu kalau sariawan, Pak, masya Allah,
Saya pernah sariawan tidak bisa ngaji, Pak. Serius. Mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, nggak bisa. Saking perihnya. Jadi saya pernah waktu itu sholat itu yang nggak bisa baca. Jadi saya sholat itu, Masya Allah, itu sariawan yang sudah parah banget. Loh kok Ustadz bisa sariawan? Ya bisa lah, mau jangankan Ustadz, dokter aja bisa mati kok. Ya. Jadi kalau soal penyakit itu jangan dibeda-bedakan Pak Bu ya, jangan. Kok dokter bisa mati? Ya bisa lah, orang yang megang nyawa itu malaikat maut. Ya. Jadi kita pengajian ini agak santai Pak ya, jangan terlalu tegang banget ya. Jangan sampai di rumah sudah tegang, berantem sama istri, sama suami, berantem, di sini tegang lagi, jangan. Di sini santai, ya santai. Jadi kembali kepada nikmat Allah, itu lidah Pak, luar biasa. Sariawan sedikit saja, saya pernah mengalami, betul-betul gak bisa ngaji Pak. Gak mengucapkan Alhamdulillah gak bisa. Saking perihnya. Ya. Ustadz kan banyak obat. Ya, obat-obat itu hanya menghilangkan gejala sebentar, habis itu kambuh lagi. Ya. Sariawan. Sariawan itu bisa di gusi, bisa 3 Pak. Sariawan itu bisa 3 Pak. Di gusi itu tempat nempelnya gigi, bisa di lidah, bisa di pipi bagian dalam. Ya 3 Pak. Saya bisa bercerita karena saya ngalamin semua. Ya, sariawan yang di lidah pernah, yang di pipi, yang di lidah, dan yang di gusi. Sama-sama tidak enak. Tetapi kalau lidah tidak kena, masih bisa ngaji Pak. Ya, karena kan untuk ngaji itu kan lidah perlu bergerak-gerakan untuk ngaji. Ya, itu. Jadi kalau hanya di pipi, hanya di gusi, masih bisa ngaji. Saya sampai top. Ya, nggak bisa ngaji, betul-betul. Nikmat yang ketiga adalah ludah. Ludah itu adalah air liur. Memang kalau dimuncratkan di depan kawan, wah, itu memang buruk Pak, buruk. Kita bisa berantem kalau dimuncratkan di wajah kawan. Tapi ternyata untuk makanan ini luar biasa. Karena air ludah itu adalah enzim, ya. Enzimnya macam-macam. Ada enzim untuk menghancurkan karbohidrat, ada enzim untuk menghancurkan protein, ada enzim untuk menghancurkan lemak. Ya, namanya karbohidratase, lipase, protease. Itu ludah itu kumpulan enzim, Pak. Enzim itu menghancurkan makanan secara kimiawi. Kalau gigi itu menghancurkan makanan secara mekanik. Ya, jadi dengan gigi itu keras, maka makanan pecah secara mekanik. Tapi masih kurang, harus dilumatkan dengan kimia. Itulah air ludah. Kemudian nikmat berikutnya kerongkongan. Dari kerongkongan sampai ke sini Pak, luar biasa nikmatnya. Yaitu dia bisa memasukkan makanan, atau makanan itu bisa jalan tidak tergantung gravitasi. Gravitasi itu seperti ini Pak, misalnya gini ya, ini gravitasi nih. Nah, gravitasi yaitu kayak tarik bumi. Nah, makanan yang kita makan masuk ke mulut, kemudian turun ke bawahnya itu bukan pakai gaya gravitasi, bukan, tetapi ada mekanisme begini. Ya, namanya peristaltik. Sehingga dia, walaupun kita kakinya di atas Pak, kaki kita di atas, kepala kita di bawah, kita masih bisa nelan Pak, masih. Kalau menurut gravitasi mestinya nggak bisa dong. Ya, makanan yang kita makan mestinya muntah lagi, mestinya. Kalau kaki kita di atas, kepala kita di bawah.
tapi bisa menelan. Kenapa? Karena bergeraknya menggunakan peristaltik, ya, gerakan peristaltik yang diciptakan Allah pada kerongkongan. Nah, sampai di lambung itu ada nikmat, namanya asam lambung. Ya. Orang sekarang pada takut dengan penyakit asam lambung. Ya. Yang salah bukan asam lambungnya, Pak. Yang salah adalah pola makan kita. Ya. Asam lambung itu, Pak, Bu, itu ciptaan Allah. Ya. Harus ada asam lambung. Untuk apa asam lambung? Sama dengan ludah tadi. Untuk pertama untuk mematikan bakteri. Jadi yang namanya asam di lambung kita itu bukan, jadi asam itu bukan penyakit. Jadi keliru, Pak. Ya, keliru besar yang mengatakan bahwa asam lambung itu penyakit. Salah 1000%. Salah 1000%. Ya. Yang penyakit itu lambung kita radang. Nah, itu yang penyakit. Lambung kita itu tipis, radang, bolong. Nah, kalau sudah bolong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi yang penyakit itunya, ya, yaitu lambung yang radang, lambung yang korengen. Nah, itu bahasa kita aja begitulah. Ya. Usus yang korengen, usus yang radang. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau asam lambung, memang itu diciptakan Allah. Sengaja Allah ciptakan asam lambung. Untuk apa? Untuk mencerna makanan. Ya. Jadi dengan asam lambung, pertama bakteri itu mati. Karena di udara kita ini penuh dengan bakteri, Bapak Ibu sekalian. Di udara ini penuh. Sehingga ketika makanan terbuka begini, maka bakteri itu nempel. Itu udah pasti. Nah, karena di udara bebas ini banyak bakteri, kemudian nempel di sini, maka ketika masuk ke dalam lambung, langsung dibunuh, Pak. Langsung dibunuh. Siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah asam lambung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ juga nanti akan memecah-mecah molekul besar dipecah menjadi molekul kecil, ya. Dari karbohidrat dipecah-pecah nanti menjadi glukosa. Nah, glukosa itulah yang nanti akan dihisap oleh darah dan menjadi tenaga. Ya. Demikian juga protein seperti daging, telur, tempe itu dipecah. Kemudian menjadi apa? Menjadi asam amino. Asam amino itulah yang nanti akan diserap oleh darah dan seterusnya. Sampai di usus 12 jari, kemudian ada pankreas, ada empedu, ada hati, liver, ada usus besar, ada mohon maaf, ada lubang tempat pengeluaran. Itu semuanya adalah nikmat. Itu kalau dihitung, Masya Allah, berapa itu nikmat Allah itu? Pipi, gigi, gusi, lidah, enzim, gerak peristaltik, usus 12 jari, empedu. Itu kalau dihitung bisa sampai dua jari tangan kita ini kurang, ya, lebih lah. Nah, kalau masing-masing sakit, Masya Allah, seperti yang tadi saya ceritakan, satu saja sakit, lidah sakit, nggak bisa ngaji, buru-buru minum, buru-buru makan, minumnya harus pakai selang, pakai pipet, tuh nggak bisa makan dan minum yang normal, tuh nggak bisa, sakitnya perihnya bukan main. Nah, itulah yang harus kita syukuri, Bapak Ibu sekalian. Jadi nikmat Allah itu unlimited itu baru pencernaan, belum pernafasan. Ya, belum pernapasan, belum sistem peredaran darah, belum sistem saraf, ya, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, sistem saraf, belum sistem otot dan tulang, belum. Itu kalau mau dihitung pada tubuh kita, nikmat Allah itu luar biasa banyaknya. Sehingga ada orang saraf kejepit, Bapak sakit apa? Saraf kejepit. Bapak sakit apa? Stroke. Ada yang stroke ringan, ada yang stroke berat. Yang stroke ringan masih bisa disembuhkan, yang stroke berat biasanya meninggal. Ya, otaknya bocor, ya, dan lain-lain. Jadi mari Bapak-bapak kita harus banyak bersyukur, ya.
Dan itu janji Allah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini sering disampaikan di khutbah Jumat, sering disampaikan, tapi jarang diamalkan. Jarang diamalkan. Buktinya apa? Buktinya manusia lebih banyak mengeluh. Mengeluh itu lawan syukur, Pak. Mengeluh itu lawan syukur. Lawannya syukur itu mengeluh. Ya. Hujan turun, hujan lagi. Ya, itu mengeluh. Seharusnya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, memang hujan ini saya tunggu ya Allah. Udah setengah tahun yang lalu saya nunggu hujan. Alhamdulillah turun. Harusnya bersyukur. Hujan lagi bersyukur. Ya. Kalau kita ingin menghentikan hujan, ada doanya. Ya mungkin nggak saya sampaikan sekarang ya, karena saya belum siap kitab-kitabnya, buku-bukunya. Untuk menghentikan hujan ada doanya, Pak. Nah, jadi nggak usah manggil pawang hujan, kemudian pakai kemenyan, kemudian pakai simsalabim, nggak usah pakai pawang, nggak usah. Cukup kita minta kepada Allah, ya. Doa untuk hujan berhenti. Ya, jadi kalau hujannya udah kebanyakan, Pak, hujannya udah kebanyakan, kita kan minta berhenti. Ada doanya, doanya itu ada. Ya. Salah satu terjemahan dari doa itu, ya Allah, turunkanlah hujan ini di gunung-gunung, di lembah-lembah, di tempat lain, di laut. Ya, itu salah satu terjemahannya begitu. Sehingga di tempat kita stop, ya, stop. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu nikmat Allah misalnya hujan, ya. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemarau juga, ya, berapa kemarau berapa hujan, maka disitulah nanti Allah akan memenuhi janjinya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti ditambah, pasti. Ya. Kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangat pedih. Nah, misalnya kita dikasih Allah kemarau, bersyukur. Alhamdulillah kemarau. Ya, jangan kok kemarau ya, jangan pakai kok. Jangan pakai kok. Kok, jangan. Kok kemarau ya, jangan. Alhamdulillah kemarau, alhamdulillah hujan, alhamdulillah gerimis. Semuanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, ini yang manusia sering lalai. Ya, manusia alhamdulillah itu kalau terima duit aja, alhamdulillah dapat remun, alhamdulillah dapat token, alhamdulillah gaji naik, alhamdulillah sekarang jadi ketua Dikdasmen. Ya. Kalau lagi dapat jabatan, alhamdulillah. Pas lagi seret, nggak mau alhamdulillah. Padahal kata Nabi, walaupun kita seret juga alhamdulillah. Alhamdulillah yang ala kulli hal, ya. Alhamdulillah yang ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah dalam seluruh keadaan. Ala kulli hal. Apa itu ala kulli hal? Dalam setiap momen, dalam setiap keadaan apapun Allah terpuji. Keadaan apapun Allah terpuji. Saya ulangi, keadaan apapun Allah terpuji. Maka yang selamat itu adalah memuji Allah, Pak. Mari kita praktekkan itu. Ini pelajaran pertama dalam pengajian kita, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Seperti misalnya kita ditanya, ya, misalnya saya ketemu dengan yang mulia Bapak siapa nih, Pak? Pak Minto. Pak, apa kabarnya? Jawabnya alhamdulillah. Ya. Jangan, Pak, apa kabarnya? Waduh, ini saya utangnya lagi banyak nih. Jangan. Mas, apa kabarnya? Alhamdulillah. Jangan jawabnya, iya saya ini nyari cewek, mau saya nikah, tapi kok susah amat nikah ya. Jodoh belum ketemu nih, saya bujang terus ini. Udah mau jadi bujang lapuk gitu. Jadi ketika ditanya, jangan mengungkapkan masalahnya, jangan. Tapi alhamdulillah duluan. Ya.
Pak, apa kabarnya? Sakit? Jangan, jangan. Ya, Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana Pak tokonya? Alhamdulillah. Bagaimana Pak baksonya? Alhamdulillah. Bagaimana Pak nasi pecelnya? Alhamdulillah. Bagaimana murid-murid SDIT? Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah terus. Ya. Nanti kita akan diberi bonus oleh Allah yang luar biasa. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, ya. Ini pelajaran ringan di sebenarnya, tapi jarang diamalkan. Ya. Yang sering manusia itu mengeluh. Aduh, bojoku cerewet. Aduh, suamiku pelit. Aduh, anakku nakal. Aduh, tetanggaku cerewet. Tetanggaku usil, reseh. Aduh, yang banyak aduh. Aduh, ini gajinya nggak cukup. Sampai akhir bulan gaji cuma selesai sampai tanggal 15 ke atas ngutang. Ya, jangan mengeluh. Ya, syukuri terus. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya. Maka di dalam hadis qudsi, bukan hadis qudsi, di dalam hadis qudsi juga disebutkan kalimatani, dua kalimat, ya, kalimatani khafifatani fil lisan, ringan diucapkan di lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Kemudian sakilatan fil mizan, kemudian akan memberatkan timbangan di hari kiamat. Timbangan kebaikan akan berat. Ya, kemudian habibatani minar rahman. Dua kalimat itu dicintai ar-Rahman, dicintai Allah. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang seyogianya kita terus sampaikan, ya. Menunjukkan bahwa kita mensucikan Allah dengan memujinya, ya. Mensucikan Allah dengan memujinya. Jadi ketika kita memuji, kita mensucikan Allah, Pak. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan maha terpuji, ya. Jadi praktek dari mensucikan Allah itu adalah memuji Allah, ya. Praktek mensucikan Allah adalah memuji Allah, ya. Maka di dalam sholat kan isinya tasbih, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu kan pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita siap menjadi pengikutnya, ya. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu siap menjadi pengikut Nabi Muhammad? Siap, ya. Maka jangan sampai Muhammadiyah itu hanya di lambang saja, ya. Nih yang di meja saya ini, yang di apa? Yang di taplak meja ini hanya lambang doang Muhammad, ya. Tapi aktivitas perilaku kita bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perlunya pengajian dan perlunya kaderisasi, ya, dan perlunya tawazun, keseimbangan, ya. Muhammadiyah sudah top, sudah sekolahnya di mana-mana luar biasa, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan di luar negeri ada. Kemudian rumah sakitnya luar biasa, di mana-mana ada rumah sakit yang tarafnya taraf, insya Allah taraf internasional juga ada. Nah itu sudah bagus, ya. Nah tapi harus diimbangi dengan spiritual, rohani, ya. Jangan sampai sekolahnya maju, rumah sakitnya maju, universitasnya maju, tinggi begini, ya, tinggi, spiritualnya jeblok. Nah, jangan sampai, harus seimbang begini, tawazun. Maka pengajian, ya, pengajian kaderisasi itu harus terus jalan. Dan konon kabarnya dulu di sini tinggalnya Pak Ustadz Rahmat Santosa, ya. Nah itu berarti bapak-bapak ini termasuk
kader-kader terbaik dari Ustadz Rahmat Santosa apa Santosa? Santosa. Ya. Berarti kedatangan saya ini menggarami lautan, Pak ya. Ya. Kedatangan saya ini menggarami lautan. Ini udah punya garam semua ini. Kalau saya kasih garam lagi ya. Ini nggak apa-apa. Mudah-mudahan garam yang satu ini garam yang beriodium. Wah, ya. Garam yang beriodium. Baik. Sehingga ini bagi yang muda-muda ya, bagi yang muda-muda, siapkan anaknya nanti untuk menjadi kader-kader ulama. Jadi oke, yang sudah jadi profesor itu oke, teruskan ya. Profesor Sudarman, Profesor Undang Rosidin, Profesor ini oke, terus Profesor Hamim Sudarsono dan lain-lain. Nah sekarang yang ulama jangan sampai kosong, cetak ulama, ya. Cetak anak yang hafal Quran 30 juz, cetak anak yang betul-betul fakih, tafakuh fiddin harus ada. Misalnya bapak punya anak 5, ya. Saya rasa orang-orang Muhammadiyah ini yang ikut KB itu banyak ya. KB itu artinya KB ya, keluarga besar. Ya katakanlah rata-rata 5 lah anaknya. Ya. Ada yang 9 seperti saya 9. Ada yang hanya 2 karena takut gak bisa ngasih makan, ya. Atau takut tidak mendapatkan tunjangan digaji PNS, jadi udah Ustadz saya 2 aja. Ada yang 2 karena karir, ya, karena ibunya itu karir, sehingga kalau punya anak banyak nanti ribet, ya. Oke, ada yang anaknya 2, ada yang anaknya 9. Kita tengah-tengah ini, tengah-tengah berarti 5, ya. Bapak punya anak 5, Mbok Yao, ya, Mbok Yao. 1 di antara 5 itu jadi ulama, gitu loh. Jangan semuanya dokter, jaksa, insinyur, camat, gubernur. Semuanya ke arah dunia semua. Harus ada 1 di antara anak bapak yang 5. Harus ada yang disekolahkan khusus untuk jadi ulama. Alhamdulillah saya bukan hanya ngomong. Anak saya 9, 3 orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ya, 3 orang. Dan yang 1 sudah lulus dari Madinah Al-Munawwarah. Lulus dari Madinah. Yang 1 punya pondok pesantren di W Jepara. Yang 1 lagi masih kuliah S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ambil S2. Jadi 3-tiganya itu insya Allah sudah siap jadi ulama karena bahasa Arabnya bagus, hafal Quran, kemudian bisa tablik, ya. Bahasa Arabnya bagus, ahli Quran, kemudian yang dari Madinah kan dapat ilmu dari Madinah, dari para masyayikh, ya. Nah, itu yang seperti itu harus ada, Pak, di antara anak bapak ini. 1 aja, nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Ustadz anak saya 5, 1 diniatin untuk itu. Ya, nanti yang lain silakan lah, yang lain jadi pilot, jadi imigrasi, yang 1 jadi pengusaha travel, yang 1 jadi guru di SDIT, silakan. Atau yang 1 dosen Unila, yang 1 pengusaha, sarjana hukum, anggota dewan, silakan. Tapi yang 1 mesti ada yang jadi ulama. Nah inilah yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, ya. Itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah mewariskan ilmu, ya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris ilmu, ya. Nabi meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham, ya. Nabi Muhammad SAW wafat meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi Nabi Muhammad mewariskan ilmu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran ini sebaiknya harus yang cakep, ya,
Jangan yang meretel-meretel begini ya. Tapi ini juga tandanya sering dibaca, bagus juga sih. Jadi ketika memang orang Indonesia itu pintar ngomong orang Indonesia, Mas kenapa Al-Qur'annya nggak ada sambulnya? Ini Ustadz, ini jadi saksi di akhirat bahwa Al-Quran ini sering dibaca. Oke lah ya, bagus lah. Betul, betul. Kalau Al-Quran sudah pretel-pretel itu tandanya sering dibaca, bagus ya. Tapi bisa nggak sering dibaca tapi nggak pretel? Nah itu masalahnya. Sering dibaca tapi nggak pretel. Ya kalau misalnya mau lepas sedikit dikasih lakban, mau lepas kasih lakban. Jadi gitu. Jadi ada keseimbangan ya. Jadi kembali bahwa kemajuan Muhammadiyah saya sudah tidak ragu lagi. Sudah tidak ragu lagi yang universitas di luar negeri, yang sekolah perguruan tinggi, apalagi yang di Jogja punya apa itu, punya hotel ya, hotel. Kemudian rumah sakitnya luar biasa. Saya lihat sendiri di Cepu Pak, di Cepu saya lihat sendiri. Oh, rumah sakitnya itu Masya Allah seperti internasional ya di Cepu. Kemudian panti asuhan gimana ini kabarnya? Redup nggak ini panti asuhan? Nah kalau bisa panti asuhan jangan redup dong, ya redup. Kalau redup nanti lama-lama bobo gitu. Nah jadi panti asuhan harus tetap berkembang, ya. Nah itu semuanya harus sinergis, ya. Sinergis itu artinya kerjasama antara AUM, sekolah, yang konon kabarnya duit yang banyak, konon kabarnya, tapi entah benar apa nggak tahu. Dikdasmen dan lain-lain. Kemudian ada satu sisi yang kurang berkembang, pesantren, majelis ilmu, itu harus ada keseimbangan. Jangan sampai miring sebelah, ya. Maka di kuliah ba'da subuh ini saya menghimbau, mengajak, dan saya berani menghimbau mengajak karena saya sudah mengamalkan. Saya tidak jargoni, tidak, ya. Saya mengajarkan dan saya mempraktekkan apa yang saya sampaikan, ya. Jadi seluruh anak saya yang 9 itu, seluruh anak saya yang 9 itu di pesantren, Pak. Jadi setelah lulus SD semuanya keluar rumah, nggak ada yang di rumah, ya. Nah setelah pesantren 6 tahun, baru saya tanya, kamu mau kuliah umum apa mau kuliah agama? Setelah lulus pesantren 6 tahun, baru saya beri kebebasan. Dan betul ada anak saya yang menjawab, saya mau ke umum Bi. Oke, masuk Unila jurusan kimia. Ya, ada yang saya mau ke agama, langsung ke Saudi Arabia, ke Madinah. Ya. Jadi begitu cara mendidik anak. Fondasinya itu harus fondasi Islam yang kuat. Fondasinya itu. Kalau fondasinya kuat, insya Allah bangunan 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai kuat. Tapi kalau fondasinya rapuh, baru 1 lantai udah roboh. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, ini sering saya sampaikan di mana-mana karena masalah kaderisasi ini riskan, bukan riskan, memprihatinkan, ya. Buktinya apa? Kalau kita ingin tahu kaderisasi itu memprihatinkan, buktinya cuma satu, Pak. Kita mudah nggak mencari khotib Jumat? Itu aja. Wah susah Pak mencari khotib Jumat. Nah itu berarti kaderisasi lagi jeblok gitu, lagi minim. Tapi kalau Muhammadiyah punya nggak korp mubalik yang ada tim mubaliknya sekian ratus orang, sehingga setiap Jumat nggak usah pusing-pusing, tinggal dijadwal aja. Kalau kita kesulitan mencari khotib Jumat, berarti itu tanda kaderisasi kita nurun. Dah itu aja. Cara mengukurnya begitu. Tapi, gampang Pak. Langsung, Pak khotib ya besok, siap. Pak besok khotib ya, siap. Pak besok khotib ya. Kalau semuanya siap jadi khotib, berarti kaderisasi sudah jadi. Ya. Nah ini maksud saya seperti itu, supaya ada keseimbangan. Sebelum saya tutup pengajian pagi hari ini sudah jam 5:41. Saya akan membaca sedikit dari HPT ini, ya, himpunan putusan tarjih yang berkaitan dengan akidah, ya, akidah.
Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mubdi'i lil awalimi wal mu'idil arwahi ilal ajsami yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin wa ala alihi ajma'in. Wa qad warada fil hadis an Umar radhiyallahu an qol bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iltala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yus'alahu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Al hadis rawahu Muslim. Amma ba'd. Selanjutnya artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Muqaddimah. Tiada Tuhan selain Allah sendiri. Tiada bersekutu dan dengannya lah adanya daya dan kekuatan. Segala puji untuk Allah yang menciptakan semua alam dan yang mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat. Rahmat dan salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi Muhammad, penutup para nabi dan seutama-utamanya utusan, serta pada sekalian keluarganya. Tersebut dalam hadis dari sahabat Umar radhiyallahu an, tengah kami duduk pada suatu hari bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki, putih bersih pakaiannya, hitam bersih rambutnya, tidak terkesan padanya tanda orang sedang bepergian, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Nabi dengan merapatkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, terangkanlah padaku tentang Islam." Nabi menjawab, "Islam ialah engkau mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji bila engkau mampu melakukannya." Kata orang itu, "Benar engkau." Maka heranlah kami betapa ia bertanya lalu membenarkan. Orang itu bertanya lagi, bertanya pula, "Terangkanlah padaku tentang iman." Nabi menjawab, "Ialah bahwa engkau percaya akan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk." Orang itu berkata, "Benar engkau." Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian daripada itu, maka kalangan umat yang terdahulu, generasi salaf, yakni mereka yang terjamin keselamatannya, satu,
Mereka telah sependapat atas kepercayaan bahwa seluruh alam kejadian itu mengalami masa permulaan, dijadikan oleh Allah dari ketiadaan dan mempunyai sifat akan punah. 2. Mereka berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapat pengertian tentang Allah adalah wajib menurut ajaran agama. 3. Demikianlah maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Jadi ini mukadimah yang perlu saya sampaikan dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, tentang i'tiqad, ya. Nah, sehubungan dengan ini maka Muhammadiyah juga bertanggung jawab agar sholat warganya benar, puasa warganya benar, zakat warganya benar, haji warganya benar, dan seterusnya, ya. Jangan sampai termasuk mengurus jenazah, ya, termasuk mengurus jenazah. Jangan sampai ini siapa ini? Oh, ini warga Perserikatan Muhammadiyah. Pas jenazahnya diurus dengan hal-hal yang ngawur, ya. Ya, macam-macam lah hal-hal yang ngawur yang di luar ketentuan Nabi, ya. Pas dikuburkan, padahal dia udah sholat ya, diazani lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dia udah sholat, ya. Masih diazanin, ya. Kemudian waktu mengurus jenazahnya juga nggak menggunakan sunnah, ya. Itu jangan sampai sholat kita keluar dari tuntunan yang benar. Demikian juga haji dan umroh. Alhamdulillah di PDM sudah terbentuk LPHU, Lembaga Pengelolaan Haji dan Umroh. Maka seluruh warga persyarikatan yang mau haji dan umroh wajib berkonsultasi kepada Lembaga Pengelolaan Haji dan Umroh, Pembinaan Haji dan Umroh. Dan insya Allah hari ini sore nanti jam 3 ada rapat. Dan beberapa warga Muhammadiyah sudah mendaftar untuk mendapatkan bimbingan manasik yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai orang Muhammadiyah manasiknya ngalor ngidul mulon nggak keruan, ya. Manasik itu jelas, Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, ikuti manasik dari saya, kata Nabi. Ambil, ikuti manasik dari saya, itu pesan Nabi. Khudhu anni manasikakum. Maka Bapak Ibu warga persyarikatan jangan sampai mau umroh mau haji manasiknya ngawur-ngawur, ya. Manasiknya yang tidak ada pedomannya. Nah, maka silahkan segera daftar. Yang besok tahun ini mau berangkat haji segera daftar. Nanti kita akan adakan manasik 15 kali pertemuan. 15 kali pertemuan. Kebetulan yang menjadi ketua LPHU di PDM saya, ya. Saya Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh. Saya merinding ketika di Jawa Tengah, Pak, ya. Ketika di Jawa Tengah namanya Donohudan. Apa itu Donohudan? Donohudan itu asrama haji terbesar di Jawa Tengah, Boyolali. Ketika saya ke sana, saya merinding melihat jamaah haji penuh satu asrama itu, dan mereka menyelenggarakan manasiknya secara sunnah. Setelah saya tanya-tanya, Pak, niku nopo Pak? Itu jamaah haji Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Jamaah haji Muhammadiyah se-Jawa Tengah kumpul di Donohudan. Masya Allah. Terus dalam batin saya, kapan ya di Lampung, dalam batin, ya, kapan ya di Lampung bisa kayak gini. Nah, maka setiap PDM harus punya LPHU, Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh. Setiap PDM harus punya, baik tulang bawang barat, tulang bawang biasa, Lamteng, Metro, Bandar Lampung, Lamsel harus punya, ya. Dan alhamdulillah di Bandar Lampung sudah punya. Kita tinggal nunggu izin sedikit lagi dari Kemenang, ya.
izinnya lagi mau turun ini Pak, izinnya lagi mau turun ya. Insya Allah bentar lagi turun, nyampe ya. Jadi itu sebagai pemberitahuan, Bapak Ibu yang besok berangkat tahun 2025 segera daftar ya. Sekretariatnya di PDM Labuan Ratu. Jangan sampai telat ya. Pak Ustadz, saya sudah terlanjur di yayasan lain, cabut, cabut. Pak Ustadz, saya sudah terlanjur di yayasan lain, cabut. Gabung di Persyarikatan ya. Saya kira pada pagi hari ini cukup sampai sekian. Masih ada waktu 8 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. 8 menit. Ada waktu 8 menit. Kalau ada yang mau didiskusikan, yang mau dipertanyakan, silakan. Sebelum saya tutup. Oh, ini ada Syekh kita ini, Mas Dayat. Nah, Mas Dayat ini yang yang menjadi garda terdepan untuk LPHU ini ya. Saya sebagai pembinanya, beliau yang garda terdepan. Silakan Pak, silakan. Tadi angkat tangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak-bapak dan ibu saya, Pak Insinyur Haji Muhammad Budin, ini ketua ranting pertama di Sukabumi. Ya. Yang kebetulan saya ketua itu. Itu tidak satu tentang pembahasan tentang kami bisa sholat teraga sendiri. Ya beliau yang ngajarin. Artinya apa? Sholat kita yang sudah 68 tahun itu pasti belum sempurna. Ngaji kita juga belum sempurna. Maka yang paling sempurna untuk itu menurut saya ngaji itu tadi tentang organisasi. Kebetulan Pak Nurdin, saya diamanai menjadi ketua yang membidangi pemberdayaan wakaf. Wakaf, iya. Di banyak daerah, ya. Hampir mungkin 80%. Iya. Wakaf kita belum terdaftar di KUA. BPN. KUA itu masih akta ikrar wakaf. Ya, AIW. Sering menjadi persoalan. Bahkan persoalan itu timbul dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dia harus kita ada. Untuk itu saya sampai hari ini sertifikat tanah masih bernama orang lain, saya anjurkan segera menjadi sertifikat Muhammadiyah. Ya, ya. Tapi kalau akan menjadi persoalan, tinggalkan saja. Bisa boleh diurusi. Karena banyak hal sudah ke pengadilan sampai PK, dan ini lawan kita adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, untuk itu, kalau saya mendapat amanah itu, maka teman-teman yang lain yang kira-kira nanti akan jadi masalah tentang wakaf, tentang hibah, tentang waris, kita harus ajarkan penting punya tugas itu, karena memang ini banyak tentang peranannya sampai di lapangan. Dari timur sampai barat kasus wakaf. Yakin belum? Iya. Iya. Informasi dari. Iya. Ya, alhamdulillah ini informasi dari pembesar kita di PWM, yaitu Bapak Suminto SH, bahwa persoalan wakaf ini harus segera dibawa ke sertifikatnya sampai betul-betul resmi milik Muhammadiyah. Ya. Kalau belum itu, maka harus dibenahi dulu. Ya. Jadi benar, antara masalah-masalah muamalah ini perlu kita pelajari terus. Wakaf, hibah, kemudian waris. Waris juga pernah disampaikan oleh Mbah Ngatio. Mbah Ngatio kenal ya? Mbah Ngatio juga menekankan betul masalah waris. Ya, waris, kemudian wakaf, kemudian hibah dan lain-lain. Supaya segala sesuatunya jelas dan tidak ada gugat-menggugat. Kalau tidak jelas, kalau tidak sampai sertifikat, itu nanti anak cucunya gugat-menggugat. Apalagi hidup semakin sulit, kemudian harga tanah kayak emas, akhirnya, oh ini tanah mbah saya, oh ini tanah bapak saya, akhirnya dijual. Ya, naudzubillah min dzalik.
Saya kira ini penting dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.